Kenapa saudara Bet? Anda cuma Muhammad itu yang anjing penyesat dari gua Hiro, tahu nggak? Oh, Anda turun dong, turun bang, nggak bagus bahasa Anda tuh nggak bagus, nggak bagus. Kalau Nabi Muhammad Anda sebut anjing, Yesus sendiri disebut domba, anak binatang. Ya, tak pernah Rasulullah Muhammad disebut seperti sebutan yang Anda ucapkan itu. Anda disebut anjing, Anda disebut ular beludak, Anda kemudian disebut hewan. Tuhan yang Anda sembah disebut anak binatang. Jadi nggak usah menghujat, usah menghina. Karena itu hanya akan kembali kepada Anda. Kenapa? Coba Anda kalau pagi habis makan anjing, habis itu Anda bersendawa. Nah, mulut Anda bau apa? Bau anjing. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak, ibu, saudara makan anjing. Setiap yang masuk ke dalam tubuh manusia secara biologis, dia akan menjadi saripati. Nah, bagian daripada saripati ini akan menjadi sperma. Nah, sperma ini yang memancar sampai ke rahim ibu Anda. Sperma ini berasal dari saripati anjing. Berarti ketika sperma masuk ke dalam ovum atau rahim ibu Anda, yang masuk itu adalah cairan dari anjing. Anda lahir kemudian, berarti Anda berasal dari sperma saripati anjing. Jadi jangan Anda tuduh Nabi Muhammad anjing. Yang anjing itu adalah Anda, karena Anda berasal daripada saripati guguk. Demikian. Halo. Ya, halo Pak Mang Penggrip siapa ini? Ya, Islam Kristen Pak Penggrip. Katolik. Oh, Katolik. Ya. Pembahasannya tentang nabi palsu, Pak. Silakan, apa yang mau ditanggapi? Data tapi ya. Oh, nabi palsu. Kalau saya nggak mengerti sama masalah kalian nabi palsu memujat sana sini, saya nggak mengerti itu. Yang satu mengolok-olok agama ini, yang satu mengolok-olok agama ini. Jadi sebenarnya kita ini manusia udah keturunan keberapa gitu? Ahi, izin Ahi. Ya, silakan Ahi. Jadi Anda sadari tidak kalau munculnya Kristen itu dari hasil olok-olokan ajaran Tuhan kepada Bani Israel? Enggak. Siapa bilang? Enggak. Oke. Filipi sama saya bertanya sama kamu. Filipi 3. Ahi Filipi 3 Ahi nomor 8 Ahi ya. Betul. Paulus mengatakan hukum Taurat sampah. Keturunan Nabi Islam. Saya mau bertanya sama keturunan Ismail itu agama Kristen itu lahir dari hasil olok-olokan. Mengolok-olok Tuhannya Yahudi menjadi dewa, mengolok-olok Tuhannya Yahudi menjadi manusia, mengolok-olok kitabnya agama Yahudi, firman Tuhan itu adalah sampah, kotoran, tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Ya, mengolok-olok nabinya Yahudi yang datang mengajarkan Injil itu mati terkutuk di atas tiang pohon. Itu kan jadi agama Kristen itu adalah agama yang berdiri di atas olok-olokan terhadap Yahudi, Tuhannya Yahudi dan kitab sucinya orang Yahudi. Bayangkan aja nih, agama Kristen mengatakan kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru justru dihina dengan mengatasnamakan perjanjian lama. Tuhannya Yahudi yang mengatakan dirinya tidak serupa dengan manusia justru dihina menjadi manusia, menjadi bayi. Tuhannya Yahudi yang mengatakan orang masuk surga dengan mentaati firman-firmannya, hukum-hukumnya. Tapi orangnya Kristen mengatakan melalui Filipi 3 nomor 8, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tai, skubalon, kotoran, sampah. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang didirikan dari hasil penghinaan terhadap ajaran Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tanya saya bang, tanya saya. Atau pendetanya suruh sini, biar ku tatar pendetanya, biar nggak terlalu banyak bohongi jemaat. Itu kan menurut kamu. Oh, itu menurut Bible. Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat adalah tai. Coba baca Filipi 3 nomor 8. Apa yang ku anggap tadi bagus, baik, sekarang karena Yesus sudah mati di atas pohon, maka semuanya itu adalah tai, sampah. Skubalon itu tinja, dalam bahasa Yunani itu skubalon itu tinja.
Berarti hukum Tuhan 10 hukum Tuhan dan seterusnya itu dianggap oleh Paulus, pendiri agama Anda. Paham? Baca Bang, baca. Islam datang itu untuk mewaraskan supaya Anda gila, jangan gila permanen gitu loh. Silakan. Itu menurut kamu. Kalau menurut Paulus, Bang. Aduh, ini orang. Udahlah, kalau sudah kayak begini angkat tangan saya. Kalau otak sudah nggak dipakai. Angkat tangan saya Bang. Kalau otak nggak dipakai ya percuma saya bicara. Percuma saya bicara kalau otak Anda nggak dipakai karena sudah terlalu banyak lemak babi dan anjing di dalamnya. Itu susah bagi saya Bang. Iya, kamu otak kamu. Kalau doktrin dan pembodohan pendeta sudah mendarah daging di otak Anda, itu angkat tangan saya, nggak bisa lagi mewaraskan Anda. Silakan Ahi. Ini ya saya bacakan ya, apakah Bang Juma itu bohong atau tidak, ini saya bacakan. Ya, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan sampah dalam bahasa Yunani di situ apa? Kebalon. Dan berada artinya, dalam dia, bentar sampai ayat 9 biar jelas ya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Hukum Taurat sampah menurut Paulus. Tinja sekebalon. Tinja. Ini agama kok terlalu kali agama Anda ini. Jadi Kristen itu dilahirkan kemudian oleh Barat dengan menggunakan hinaan-hinaan Paulus kepada agama Yahudi, firman Tuhan dan Tuhannya Yahudi. Bahkan Tuhan dikatakan tolol oleh Paulus. Nah itu dia. 1 Korintus 1 ayat 25 baca dalam terjemahan lama. Karena ketululan Tuhan itu lebih baik daripada manusia. Tuhan dibilang tulul, aduh parah. Jadi teman-teman di bawah ada yang menulis urus aja kitab sucimu. Justru kita sedang mengurus Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan surah Al-Baqarah ayat 79. Ya. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah karangan tangannya sendiri. Nah, inilah yang kita bahas. Catatan-catatan Paulus yang bukan firman Tuhan yang sedang kita bahas sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Jangan nangis ya, teman-teman, jangan nangis. Kau punya umur ada, tapi jangan ngeromet Bang. Kalau Anda punya ilmu, ayo jangan merepet, jangan curhat. Jangan merepet. Ada nggak pendeta Bang yang bisa naik ke sini, yang paling hebat tipuannya di gereja? Tolong naikkan ke sini biar ku waraskan sedikit. Biar pendetanya itu jangan cuma bisa menipu, kumpul perpuluhan. Suruh naik ke sini biar ku ajari Bible. Dimati-matikan nih. Iya, pendetanya suruh naik ke sini Bang. Yang paling kencang teriakannya di gereja itu loh, yang paling besar tipu-tipuannya itu di gereja. Naikkan ke sini biar ku ajarin. Jangan dimatikan mikku. Ya, kamu cuma ngeromet doang. Aduh. Tahu umurmu aja yang tua, otakmu tak ada, tahu. Kalau kayak gitu mending kamu di bawah aja lah, di bawah. Naikkan pendetanya Bang. Kita sama-sama beri edukasi. Ya oke, saya tanya ketuhanan ya. Ya baik. Oke. Apakah Allah itu dia maha mendengar? Oh jelas. Allah maha mendengar. Yes. Ya. Dia ada kuping nggak? Laisa kamitslihi syai'. Allah Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kuping yang ada pada diri manusia itu adalah saya alat. Tanya Allah, gak usah bawa manusia.
Oh, baik. Kan? Ya, berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala itu menerangkan di dalam Al-Qur'an diterangkan laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22. Allah Maha Tinggi tidak serupa dengan manusia. Berarti berarti dia nggak maha mendengar. Kenapa bisa? Iya, karena nggak ada kuping. Oh, Hah. yang butuh kuping untuk Iya kan mendengar. maha mendengar. Dengar kan pasti. Ini apa ini? Topi miring satu drum ya bang ya? Siapkannya jangan ribut. Topi miring satu drum ya bang? Iya, saya balik nanya kalau gitu ya, boleh ya? Cuma. Apakah tikus itu maha mendengar? Karena dia tikus itu punya kuping. Iya. Itu gimana coba? Gimana dong ya? Saya Tuhan yang disembah oleh Bani Israel bang. bukan saya tanya Allahmu. Dan Tuhan yang disembah oleh Bani Ismail. Lagi. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Otak nih. Nah, sekarang Allahumma Anda itu- berbicara mengenai kuping. Kuping yang Benar ada apa dalam enggak? benak saudara itu adalah kuping makhluk. Kuping makhluk Anda ingin setarakan dengan pencipta alam semesta. Bang Ju. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu tidak serupa dengan Yesus. Itu bang. Jadi kalau bertanya itu disesuaikan dengan taraf intelektualnya. Jangan Anda itu anak TK, Anda bertanya tentang ilmu kedokteran, itu ketinggian. Apa oten-oten kayak orang mabuk semua nih. Iya, keberanian itu muncul ada ketika jamnya, mereka Ki. minum alkohol. Tua Iya. asin, tua Ada asin. jamnya ini. Karena kalau dia normal ke atas ini nggak bisa, nggak kuat. Udah jamnya memang minum tua ini. Kita Ini- tunggu pendeta yang naik. Cito Sinaga atau siapa nih? Selamat malam bang. Halo, selamat malam Bang. Kristen Islam bang. Malam. Kristen. Oke. Yang baik bang ya, debatnya bang, dialognya ya bang ya. Oke. Ah, siap. Mau ditanya atau bertanya bang? Mau ditanya? Oh mau ditanya? Mau bertanya. Wah, kirain wah semangat kali aku mau ditanya katanya. Waduh. Ya, mau bertanya. Ya, Iya, silakan. silakan Bung, silakan. Ini kan gini, kan di kitab Kristen itu kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Iya. Nah, terus di perjanjian lama ini itu kan tentang kisah Nabi kan. Mm-mm. Terus kalau perjanjian baru kan tentang Yesus Kristus. Hmm. Nah, jadi yang pembuat dari kitab perjanjian lama sama kitab perjanjian baru itu sama nggak orangnya? Ini Kristen nanya kayak gini nggak kebalik apa ya? Silakan lagi, jawab lagi. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai perjanjian lama, perjanjian baru kan berbicara mengenai kitab yang digunakan oleh Kristen. Karena kitabnya Yahudi itu tidak pernah disebut sebagai perjanjian lama. Malah kitabnya Yahudi itu disebut sebagai perjanjian baru. Jadi kalau perjanjian lama ya itu kitab yang dibuat oleh orang Kristen. Perjanjian lama, perjanjian baru itu dua-duanya dibuat oleh orang Kristen. Namun ya menurut sejarah Ptolemy II itu memerintahkan kemudian kepada 70-an rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Di abad keempat, kitab terjemahan dalam bahasa Yunani dari kitab Tanak ini kemudian itu digabungkan dengan kitabnya orang Roma, yaitu kitab kanonik atau kitab yang sudah dikanon, 4 kitab itu, dan 13 kitabnya surah-surah Paulus, 1 tambahan yang surat tidak diketahui siapa penulisnya itu Ibrani, begitu juga Petrus.
Ya, nah itu jadi kita perjanjian lama, perjanjian baru itu miliknya orang Kristen, yang mana perjanjian lama diambil dari agama lain, terjemahan kitabnya orang. Seperti itu, Bang. Oke. Terus Islam kan megang perjanjian lama kan? Enggak. Islam enggak memegang perjanjian lama. Loh, kenapa siapa Islam ngakunya kalau Abraham itu agamanya Islam? Abraham itu Muslim. Iya, Muslim. Iya, Yesus pun Muslim, Bang. Oh, berarti perjanjian lama dong. Berarti Islamnya kan ngikuti perjanjian lama lah kalau gitu. Enggak. Nah, Abraham itu tidak menerima perjanjian lama. Abraham itu Muslim, artinya Muslim itu Abraham menerima perintah dari Tuhannya dan Abraham tunduk berserah diri kepada perintah itu untuk ia taati, untuk ia lakukan. Begitu juga Yesus. Yesus juga adalah Muslim. Malah di dalam Ibrani 5 nomor 7 Yesus itu disebut sebagai anak soleh. Gitu, Bang. Dan Yesus tidak pernah disebut sebagai anak Kristiani atau anak Kristen. Dia disebut anak soleh di dalam Ibrani 5 nomor 7. Berarti Yesus itu Muslim kan. Ada lagi, Bang? Bentar lagi koreksi lagi nih. Iya. Telepon pendetanya, Bang, suruh kesini biar kita diskusi pelan-pelan. Lagi malam udah tidur kemarin. Ya, pendeta udah tidur ya, persiapan untuk minggu kumpul perpuluhan. Ya, Wahi, ini Advent ini sadarkah kalau Yesus itu datang untuk Bani Israel? Makanya saya ingin bertanya kepada pendeta Advent, Ya, silakan. Bung. Hukum Taurat itu untuk siapa, Bung? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Lalu hubungannya dengan kalian apa? Tidak ada. Ya udah, berarti Yesus tidak ada hubungannya dengan kalian kan? Kenapa tidak? Yesus datang untuk menggenapi apa? Hukum Taurat Berarti Yesus datang untuk siapa? untuk manusia. Kenapa bisa kayak gini otaknya? Yesus itu datang karena untuk bantuan. menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Anda? Apa hubungannya dengan Anda? Nah, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi hukum Yahudi. Lalu Anda siapa? Ya, Anda siapa? Selama hukum Taurat masih berlaku, tidak ada keselamatan bagi bangsa lain. Ya, Anda siapa? Yang saya tanya, Anda siapa? Ngapain ke Anda mengobok-obok hukum Taurat? Anda siapa? Pertanyaan saya itu jelas loh. Yesus harus Anda genapi siapa? dari- Anda siapa? Yesus datang menggenapi hukum Taurat, hukum Bani Israel. Lalu Anda siapa? Anda Bani Israel juga? Pertanyaanmu salah, Bima. Bukan, pertanyaan saya salah. Anda yang tidak bisa menjawab apa. Saya kan tanya, hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk siapa? Kamu ngerti nggak arti menggenapi? Jangan kau tanya saya arti menggenapi. Kau yang harus saya yang harus ngajarin ente. Oke? Kamu aja Nah, nggak- sekarang nggak saya ada tanya, keterangan. jangan kemana-mana dulu, jangan nangis. Oke? Yang saya tanya, Yesus datang untuk siapa? Bani Israel, Bani Israel. Ente Bani apa? Bani Batak, Ada nggak dalilnya Yesus datang untuk Bani Batak? ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Hah? Mana? Pergilah, beritakanlah Injil Itu kepada bukan, tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya itu. Hei, yang saya tanya pengakuan Yesus datang untuk Bani Batak itu mana? Mana? Hei, jawab. dodol, pendeta kopla, Saya kejar jawab. perpuluhan ilmu ndak ada. Dah, kau ke Saya neraka jawab, aja. Ya, silakan. Gini, Sekarang enggak jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya, jadikan sebagai murid bukan sebagai hamba. Murid. Kalau murid, dengar, kalau dijadikan sebagai murid, Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Itu murid. Ya. Nah, sekarang Anda makan babi ikuti siapa?
Yesus mengatakan apa yang Saya masuk ke dalam tanya, mulutmu tidak saya membuatkan tanya, bikin Anda najis, makan babi, tetapi ikut siapa? Apa yang keluar dari hatimu itulah yang membuatmu menjadi Tidak najis. ada hubungannya Matius 15 dengan Baca babi. dengan benar, Juma. Bung, Kau jangan jangan kau ngarang bawa-bawa itu, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan penghalalan babi itu, nggak ada bahas babi di situ. Jangan Sekarang ngarang ketika Yesus datang untuk Tadi Bani kau Israel, katakan Kristen itu bukan pengikut Yesus, ada Kristen itu hubungannya. pengikut Paulus. Masih ada sebagian Yohanes 10 nomor 16. Domba yang dimaksud Yesus itu Bani Israel di luar aule, di luar halaman Yerusalem. Juma botol. Kau jangan ngarang bebas kau. Dengarkan saya. Jangan emosi, jangan emosi. Jangan emosi. Santai aja. Kamu sedang belajar di pakar Bible. Santai aja. Kamu lagi bertanya di pakar Bible. Kalian itu hanya jemaat-jemaat bahlul yang dibodoh-bodohi sama gereja pendeta. Pendetamu aja tadi tuh stupid. Pendeta kayak gitu modelnya ditanya, hukum Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus untuk siapa? Untuk Batak, antara dia. Dodol. Ini cuman bodoh-bodohi jemaat ya, kayak gitu kerjanya. Pendeta itu hanya kerjanya nipu jemaat, tagih perpuluhan. Ilmu tak ada. Ditanya tentang Bible, nihil. Hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Yesus datang menggenapi apa? Menggenapi hukum Taurat. Berarti Yesus datang untuk siapa? Untuk semua manusia. Kan bahlul. Tolol. Berhentilah wahai pendeta-pendeta untuk membodoh-bodohi jemaatmu. Nah ini akibatnya, kok bodohi jemaat, hasilnya kayak gini. Emang Bang Juma udah benar? Loh, apa bantah coba? Kalau saya nggak benar, bantah apa yang salah yang saya ucapkan? Emang Bang Juma udah benar imannya? Iya dong, benar dong. Gini. Benar. Iya. Benar dong. Imannya Bang nggak kayak abang ngomongnya. Kenapa rupanya? Yesus mengatakan yang ngaku-ngaku pengikutnya sebagai anjing. Bagus Anda katakan Mau Anda anjing. berkaca. Benar nggak abang? Benar, apa yang salah? Enggak, Yesus gini. datang, Dari Matius 15 ucapanmu nomor aja. 24. Aku diutus Sudah hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Mana tunjukkan dalilnya? Aku datang untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Nggak usah. Nggak usah. Manusia itu dilihat Nggak usah. dari Nggak Nggak usah. Nggak Nggak usah gitu. usah. Jadi mau Nggak curhat usah. di sini. Ini bukan berbicara mengenai attitude, ini bukan berbicara mengenai akhlak, ini bukan Ini berbicara attitude mengenai juga, norma, ini ini bukan berbicara mengenai tata krama. Ini sedang kita adu data, ya, tentang ajaran Yesus. Oke? semakin Jadi nggak perlu tinggi Anda menilai kemampuanmu. attitude di sini, nggak perlu. Nggak perlu Anda menilai cara saya salah, nggak perlu. Apapun itu, Yesus Itu datang dilihat mengaku dari hanya akhlak untuk yang domba kuat. Bani Israel Itu saja. dilihat- Nah, ente siapa? Domba dari mana? Anda Kristen, Bani Batak ini domba dari mana kalian ini? Kenapa? Ada yang salah rupanya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ente domba dari mana? Ente domba dari mana? Berarti si Yesus cuman Anda tahu nggak? Ayo, Anda domba dari mana, saudaraku? Anda domba dari mana? Bukan. Si Yesus katanya si Yesus. Yes. Bukan saya, jangan dimati-matiin. Anda udah Ya, dengar tapi nggak bicara cuma? pakai data, Bung. Anda domba dari mana? Yang disebut Sebelum domba kita Yeremia 50 nomor menggunakan 17. Yang dengarkan. disebut domba itu Bani Yakub, Bung. Sebelum Anda kita menggunakan data, kita harus sadar dulu akhlak kita udah benar belum. loh, kalau berbicara mengenai akhlak, agamamu itu mana ada akhlak? Wow, Hah? jangan bilang. Hah? Apapun agama saya, apapun Alkitab. Apa akhlak di Kristen apa? Coba tunjukkan satu aja. Akhlak di Kristen satu aja. Nggak usah. Loh, kok enggak usah lagi bicara akhlak? Kitabmu itu gak urusi. Udah, turun. Kalau Ini. ngeromet turun dah, turun. Kalau ngeromet. Bicara akhlak nggak bisa, Anda- bicara ini nggak bisa. Lalu kita mau bicara apa, Bu? Iya. gini Bang Juma. Ya. Bang Juma, Nah, kan Kristen kan ngikuti Kristus, betul nggak? Enggak, Anda Kristus apa yang kau ikutin? Itu Kristus, tipu-tipu itu pembodohan. Ya. Itu pembohongan, pembodohan berjamaah. Berarti selama ini yang kami jalan itu berarti Yesus kami itu salah gitu. Bukan Yesusnya yang salah, ente yang salah. Bukan Yesus yang salah. Kamu oke. menyembah Yesus itu ikuti siapa?
Oke, berarti kami yang salah gitu. Oh jelas. Nggak lakukan itu. Jadi gini, berarti Oh jelas. Yesus itu cuma itu Bani Israel. Yesus datang menurut Yesus. Yang noise itu di mute. Itu menurut Yesus. Matius 15 nomor 24, aku datang, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Oke. Nah, saudara Kristen ini dari Bani apa? Oke, berarti Yesus itu cuma untuk Bani Israel doang. Betul sekali, itu bisa. Berarti kenapa di akhir zaman itu Yesus datang kedua kali untuk menyelamatkan manusia? Gak ada di situ. Bani Israel. Di dalam Al-Quran dan di dalam kitabmu, Yesus datang untuk mengusir terdakwa. Siapa terdakwa? Karisteng. Kenapa Karisteng terdakwa? Karena Karisteng menggantikan Tuhan dengan Yesus. Oh, berarti Yesus datang kedua kalinya untuk membasmi Kristen. Oke. Nah, untuk membasmi Kristen, pintar. Karena Kristen sudah menjalankan ajaran Yesus dengan tepat. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Selesai. Oke, tapi kenapa Islam, baru Buddha, Konghucu itu tidak dibasmi? Kenapa harus Kristen? Karena kan Yesus yang menyembah Yesus, menyembah Yesus itu siapa? Kan kalian. Enggak ada Bani Israel nyembah Yesus. Jangan nuduh orang dong. Iya, kan betul itu loh. Kan mana Bani Israel nyembah Yesus? Israel mana? Kenapa rupanya Israel ngikut Yesus? Mana Israel ikut Yesus, nyembah Yesus mana? Buktikan. Berarti Yesus yang ngikut Israel gitu. Bukan, Kristen itu agama baru buatan Barat yang kemudian diresmikan abad keempat. Iya, tapi kan intinya dari situ kan berarti Yesus cuman untuk Bani Israel kan? Iya, Bung, iya. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang asli agar jangan ke bangsa lain, melainkan datang kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Berarti dari luar dari bangsa Israel maupun Islam, mau Yahudi, mau Kristen, berarti itu harus dimusnahkan dong. Tuh, yang dimusnahkan itu yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7 nomor 21 sampai nomor 23. Oke. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Agama apa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen sih. Nah, itulah yang dimusnahkan nanti. Oke. Tapi kenapa coba ini aku nggak mau apa ya, di agama seberang atau agama satani, kenapa Yesus itu di ajaran orang itu Tuhan? Iya, karena mereka ajaran setan. Bukan. Orang itu kan ajaran setan. Orang itu kan membangkang aturan Tuhan. Iya. Mereka percaya Tuhan. Setan yang mengajarkan menyembah selain kepada Tuhan. Setan itu. Tapi kenapa mereka menyerang Yesus? Yesus yang mana yang diserangnya? Ya, Yesus Kristus lah. Loh, tadi katanya Anda mengatakan Yesus dituhankan sama mereka. Bukan. Mereka di dalam kitab orang itu, ya, mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan, juru selamat dunia. Ya, berarti setan dong yang ngajarin itu. Enggak, aduh, mana ya dibilangkannya? Tapi orang intinya yang mengajarkan Yesus itu Tuhan itu ajaran setan. Karena Tuhan menurut Yesus hanya satu, yaitu yang mengutus Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Terus kenapa orang itu membangkang si Yesusnya? Membangkang maksudnya kayak mana? Ya, membantah perintahnya. Perintah yang mana yang Yesus mereka tidak lakukan? Contoh. Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Oke, tapi di agama orang itu membunuh itu diwajibkan. Lah, justru ketika ada perintah Yesus Matius 19 ditanya, guru,
Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Yesus mengatakan jangan membunuh. Oke, jangan membunuh. Nah, berarti Yesus boleh dibunuh atau tidak? Mana bisa dibunuh Yesus? Ya kalau sebagai manusia. Berarti nggak boleh. Berarti membunuh Yesus adalah dosa, betul? Sebagai manusia dia bisa dibunuh. Iya. Kan betul. Bukan itu maksudku. Yesus itu boleh dibunuh menurut Yesus atau tidak? Ini dibunuh secara apa gitu? Loh, kok boleh dibunuh secara apa? Emang Yesus itu apa lagi? Yesus itu manusia. Iya, tahu. Yesus itu manusia. Itu makanya bisa dibunuh. Oleh karena itu dia bukan Tuhan, karena dia bisa dibunuh. Oke, tapi kenapa orang itu menyerang Yesus? Lah, karena mereka kerasukan setan. Iya. Yohanes 6 nomor 70. Bukan agama satanik lu, Bang. Agama satanik menyerang Yesus. Iya. Menyerang gimana? Di ajaran orang itu mereka percaya Tuhan, tapi mereka tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Mati meja. Mereka gimana dibilang ya? Yesus itu tahu. Ya, mereka itu tahu Yesus itu adalah juru selamat dunia. Makanya mereka itu datang sebagai membuat agama atau dari Yesus juru selamat dunia. Iya. Ini yang ngajarin siapa? Dari agama satanik. Mati meja. Yesus itu juru selamat bagi Bani Israel. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Yesus juru selamat hanya untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Tapi kenapa si agama satanik mengaku Yesus itu juru selamat dunia? Makanya mereka menyerang domba-domba yang mengikut Yesus. Coba tanya pengikutnya agama setan itu, coba Anda tanya, kenapa bisa begitu mereka? Mereka tidak punya Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan. Tanya ya wajar lah dia begitu karena mereka tidak punya Tuhan. Anda sudah jawab. Mereka diri sendiri. Mereka wajar. Mereka tidak punya kepala berarti. Wajar dia begitu. Mereka percaya adanya Tuhan. Kita tahu kita punya Tuhan masing-masing, tapi mereka tidak mengikuti aturan. Mereka membangkang. Sama seperti Barjarot, Lucifer, si Satan atau itulah yang kalian sembah itu, yang kalian sembah di gereja itu Lucifer. Di kitab Bang Juma juga kan Isa itu juru selamat Bang Juma. Ngapa ya Bang bohong-bohong? Juru selamat untuk Bani Israel. Bani Israel. Ini Rasulullahi ilaikum. Tapi jangan bohong-bohongi orang lah. Kita urus diri kita sendiri aja. Di dalam Al-Quran Nabi Isa itu juru selamat bagi Bani Israel. Enggak usah. Kenapa jadi curhat semua ini? Juma ini orang Kristen aslinya. Abang nggak usah bohong-bohong. Iya, kita sendiri aja Bang. Nah, justru kami menjelaskan tentang Kristen itu, kami sedang membahas dan mengurus kitab kami. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Laqad kafara alladzina qalu, dan seterusnya. Itu kami sedang membahas. Ketika kami membahas Kristen, membahas Yesus, membahas Bible, itu kami sedang membahas uraian isi Al-Quran. Pahami itu? Kemarin saudari kita ini Nadia Situmorang Malap kita ini diganggu oleh mereka. Sekarang ketika kita bahas mereka meraung-raung kepanasan. Meraung-raung kalian kan setelah kita datangkan. Kemarin kau ganggu mualaf kami, kau maki-maki dia, kau hujat dia. Sekarang kami datang meraung-raung kalian, mampus. Siapa yang meraung-raung lu? Jangan bahas-bahas ini, bahas kitab sendiri lah. Kemarin kenapa mualaf ini Nadia Situmorang itu nggak pernah bahas nyentuh agama, dihujat sama kawan-kawan kalian.
karena mengadu kepada kami datang. Sekarang kalian meraung-raung kalian. Sugi. Apa? Yang selalu bahas agama itu si Juma itu. Dia mau masuk Coba Kristen. tanya sama Nadia Situmorang. Pernah bahas agama enggak sebelumnya, Mbak Nadia? Baru Nadia. Pernah bahas agama? Baru Nadia. Enggak pernah saya dulu sebelumnya saya ada hampir setahun saya nggak pernah bahas agama selain Nah, akhirnya kenapa baru Situmorang ini membahas agama? Buka Komal untuk diskusi lintas agama. Gara-gara halo? Gara-gara apa? Halo, Guru. Ya gara-gara penghujat, banyak sekali menghujat Rasulullah saya gitu. Daripada saya menghujat, ya di mending saya Komal buka mana diskusi itu? Di lintas Komal agama mana? gitu. Di Komal mana? Jadi bisa mengedukasi gitu loh. Jadi mungkin saudara-saudara muslimku yang lainnya bisa mengedukasi teman-teman Kristen penghujat gitu loh. Itu menghujatnya di Komal mana? Di Komal sini. Tidak semua orang Kristen itu menghujat. Saya tahu Bang Melviano. Ini yang kita bahas yang menghujat. Jangan asal ngomong, jangan asal bicara. Tidak semua orang Kristen itu menghujat. Si Juma itu kayak mana menghujatnya orang Kristen? Menghujatnya di mana, Bang? Iya, tanya aja sama Juma itu sendiri. Coba kalau Anda punya bukti. Hatimu. Jangan nyanyi. Sus. YouTube jangan nyanyi. Dia itu mau masuk Kristen aslinya itu Juma itu. Walau sejuta dalilku bacakan. Demi langit dan bumi. Ini kena copyright kapok lu nyanyi. Enggak, kecuali ada musik. Kok panas semua? Engkau Yesus bersumpah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melviano, kalau mau berdiskusi naik, kalau memang nggak mau berdiskusi silakan turun. Panas ya? Panas. Bukannya kawanmu yang meraung-raung dari tadi. Panasan. Sakit hatimu. Kasihan kali Juma. Udah kalau nggak mau diskusi turun Bang. Kita mau diskusi Bang. Anda punya kemampuan apa? Silakan. Aduh. Yesus itu anak soleh. Kalian anak kafir. Gak nyambung Fir. Ibrani 5 nomor 7. Yesus anak yang soleh. Kalian anak yang kafir. Gak nyambung kafir. Ayolah dialog dengan baik. Yuk sini keluarkan ilmumu. Yuk jangan ngeraung-raung doang lah. Kemarin kau ganggu-ganggu mualaf kami. Sekarang kita datang pada meraung-raung. Jangan bahasa kayak kami. Bahasa Islam. Patakmu sih saya. Bang Sugi. Apa tuh? Apa? Anda itu saya bilang nggak usah terlalu Izin dulu apa Bang Sugi ya. Landung, kau kalau mau diskusi silakan naik. Kalau memang nggak bisa berdiskusi, kau turun. Ini komal diskusi, bukan komal nasihat. Kalau kau mau nasihati, komal sana kau nasihati. Jangan kau di sini. Ayolah, siapa? Kau lawan saya, atau si Sugi lawan saya. Ayo. Wih, boleh. Ilmu apa yang kau kuasai? Open cam kalau perlu yuk Bang. Kita open cam yuk Bang. Ayo sama-sama open cam kita yuk Bang. Iya. Itu udah dibesar ya. Kau on cam. Besar ini. Saudara Landung ini gemuk. Banyak daging babi dalam tubuhnya ini. Oh keren Abang Landung. Ada yang salah rupanya. Udah diperbesar, silakan on cam Landung. Ayo on cam Anda. Banyak kali daging babi di pipinya. Bantuin yuk.
Ini komal diskusi Landong. Ini jangan seperti mama-mama yang di pasar. Iya, ayo. Saudara Landong ini gemuk, pipinya tembem, banyak daging babinya. Mantap. Ya udah, kau nggak gemuk rupanya Bang Juma. On cam Enggak, Anda aku apa biasa Landong? aja bang. Landong Anda on cam. Pipinya abang ini Saya on cam, tembem, Bang. banyak Saya on daging cam, Bang. babinya. Ini saya buktikan kemampuan saya, Bang. Tanpa buka Iya, Bible, Anda sanggup, Bang? Ayo, Bang. Nah, gitu, Keren Bang. kali abang Mantap, kita ini. keren. Cakep sekali. kita mulai dialog, Bang. Iya. Oke, Kita mulai lanjut. dialog ya, Bang. Ayo bang. Ya, kita mulai dialog. Santai, Yesus Bang Landong, berkata, ya. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 4. Matius 4 ayat 10. Nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya sajalah engkau berbakti. Pertanyaan saya, ada tertulis di mana iblis disuruh nyembah Allah? Ayo. Baca dari awal. Baca dari awal itu. Ya itu kalau baca dari awal. Itu kalau kita baca dari awal. Kau baca. Jangan menyuruh baca. Kau baca Bible muka tunjukkan Bible. Baca dulu, Bang. Baca dulu. Kau awalnya aja saya tahu. Awal. Saya tahu, Bang. Anda saja awalnya nggak ngerti ya. Anda awalnya ngerti enggak? Awalnya ngerti. Bentar saya tanya. Saya tanya. Aduh, Bang Landong buka Bible mu Bang Landong, kau baca Bang Landong. Baca dari awal. Ya, Ya, itu kau baca justru Bible, itu Bible mu kau awalnya baca. itu. Enggak ada. Baca itu perikopnya. Judulnya Ya kau baca. baca juga Bible mu kau baca. Itu tentang percobaan. Iblis Ya. menggendong Yesus ke bait suci, ke padang gurun. Oke, Baca. dengar ya. Dari awal peringkopnya itu hal percobaan Yesus di padang gurun. Kemudian, aduh, kalau enggak apa? Peringkopnya apa? Ya udah baca itu tuh perikopnya apa tadi. Peringkopnya aja nggak tahu dia. Parah. Peringkopnya dia Begini nggak ya ngerti kualitas gimana. orang Kristen begini. Beginilah kualitas orang-orang Kristen itu ya begini nih. Dia 45 nggak mundur bang. Aduh, kayak gini mau ngelawan saya. Anda tanya peringkop sama saya jawab. Makanya saya jawab itu perikopnya aja waktu Yesus dicoba. Inilah makanya kenapa apologet Islam hadir untuk ngajarin Kristen Bible. Parah. Karena selama ini sudah putih rambut nggak ngerti Bible. Kenapa? Karena hanya dengarkan doktrin di gereja, abang. Berterima kasihlah kepada kami yang Islam ini karena hadir ngajarin kalian Bible. Rambut sudah putih, Matius 4 nggak bisa. Gimana dong abang ini? Aduh, bagaimana nih pendeta ini? Jemaatku sudah putih rambutnya Bang tapi Sugi nggak tahu dia Bang Sugi. Lagi Sugi ditanya perikop dia nggak tahu. Nggak tahu. Padahal tadi Nggak tahu dia. dia nanya sama saya peringkopnya apa, saya jawab. Itu mengenai percobaan di padang gurun. Saya jawab. Setelah Anda baca judulnya, itu perkataan Yesus kepada iblis. Jangan hanya mau menguji, ketika diuji Anda nyungsep. Ketika Anda diuji Anda nyungsep. Parah. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Itu ayat pertama. Kejeng dia. Jadi malu saya punya saudara gini. Malu saya punya saudara kayak gini. Nggak ada pengetahuan tentang Bible. Nggak ngerti apa-apa, heran aku. Kok nggak ngerti apa-apa ya? Kristen kok nggak ngerti apa-apa tentang Bible ya? Kalian merasa lebih tinggi pengetahuan. Modal imani doang. Modal iman. Aduh, saudara Landong. Bang, oke, Bang. Orang-orang Kristen Oke, yang dengar begini. Bang, oke dengar. Ayat pertama Bang ya, ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Benar salah? Benar. Sekarang Anda Yesus bagian ayat dibawa untuk dicobai 2. ke Silakan padang gurun. sekarang Anda ayat 2-nya. Ayo. Ayo ayat 2 Anda, ayat 2. Abang mau berdebat sama saya ini yang baju kuning Sugi dibacain seterusnya. Aduh.
Anda kan memuji saya. Saya sudah saya tunjukkan kemampuan saya, Aduh, ya kan? Sekarang bahaya ini, gantian Komal. kita bergantian Bang, sambung ayat. Bikin banyak Saya ayat tertawa kita. pertama, sekarang Anda ayat kedua, silakan ayat kedua. Kemampuan Anda apa enggak? Anda apa enggak? Seterusnya Anda apa Iya, enggak? baca seterusnya, baca seterusnya. Baca sampai perikop. Parah. Baca seterusnya. Bang Juma, abang begitu besar katanya, tapi akhlak abang tidak ada. Artinya, kalau orang Batak bilang, Coba di ayat 2 Bang dibaca apa Bang? Bang, di ayat 2 dibaca apa Bang? Ini bukan membahas tentang akhlak ini. Abang Bang, saya ini sudah di ayat ganteng. 2 dibaca Bang. Di ayat Rambutnya 2 sudah dibaca Bang. pirang, tapi Nggak tidak sadar paham dia di Bible. mute, nggak sadar Ya dia di itu yang mute. bikin saya ngakak Oke, gitu loh. kalau Anda nggak mau baca, nah, Bang, bentar. Nanti Nggak Anda ayat sadar 3 dia ya. di mute. Nanti Anda ayat 3 ya. Nanti Anda ayat 3 ya. Sekarang saya ayat 2. Bentar lagi. Sekarang saya ayat 2. Ya, nanti ayat Anda 3 ya. Mau nggak? Hah? Dan Iya, setelah iya. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka Yesus merasa lapar. Ayo lanjut ayatnya, ayo. Ayo, ayatnya disambung. Tuhan lapar. Bang, buka mute-nya, Bang. Dia lapar gimana nih? Dapat mainan kita. Dapat mainan. Aduh, parah ini. Saudara Landong, kalau cuman semangat Kristen aja Anda punya, jangan naik di Komal Debat, Bang. Mending abang beli anak-anak babi, Anda jadi Lanjut peternak ayat babi, 3. gitu. Ini sambung aja nih. Nggak sanggup dia. Jadi peternak babi aja, Bang. Nanti kalau ada hasilnya jual, kasih ke pendeta perpuluhan. Nah, pendeta berhasil telah membodohimu. Ayat 3-nya, maka datanglah sang pencoba itu dan berkata, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah Tukanlah dirimu. dirimu, sebab Aduh, nggak ada pendeta yang ngomong kayak gitu apa tertulis. enggak sih? Gak ada, Bang, gak ada. James, Islam Kristen? Kristen. Oh, mau ditanya apa mau bertanya, Bang? Boleh bertanya? Oh, silakan. Oke. Bentar ya, saya cari data dulu. Udah sering diskusi nih Pak Desi James di Saudara James, Anda kelainan tahun berapa, Bang? Orang semua tanya begitu. Iya, Saudara James ini kelainan tahun berapa? Bang, kelainan apanya? Saya tanya baik-baik loh, Bang. Abang kelainan tahun berapa? Saya tanya baik-baik loh, Bang. Enggak, maksudnya kelainan apanya? Loh, masa nggak dengar pertanyaan saya? Kelahiran, bukan kelainan. Kamu normal, kelahiran. Iya, orang tanya baik-baik pun. Saudara ini kelainan tahun berapa? Ini orang kelainan juga, saya bisa jawab. Songkartnya. Udah biasa diskusi nih Kerunda, udah biasa di Komal. Itu makanya aku tanya. Ini teman saya ini, Saudara James. Saya cuma mau tahu. Iya, saudara kelainan tahun berapa gitu loh. Mana Kan tahu kita mau kelainan. ucapkan. Ya? Kelahiran Kerunda, bukan kelainan. Loh, saya ngomong apa emang? Kelainan. Nah, saya kan ngomong ke dia. Tahun berapa kelainannya? Boleh nih baik kalau diskusi nggak menghujat. Lanjut, semangat Pak James. Aku Orang mau pendukungmu. kasih hadiah ulang tahun kok malah nggak dijawabnya. Udahlah. Guru, ngajari saya, makanya guru jangan tinggalin dong, diajarin. Kan mulai lemas dia. Oke, ya saya bertanya ya guru ya. Oke. Dari surah Maryam 71 sampai 72. Semua akan mendatangi neraka, tapi Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Di Maidah 46
itu, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, memberi kitab yang sebelumnya yaitu Torah dan kitab, dan kami menurunkan Injil kepadanya, dan di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Pertanyaan saya, apakah tanpa kitab Taurat dan Injil saudara-saudara bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa? Kalau ada tertulis di kitab mana, surah berapa, ayat berapa? Apa pertanyaannya? Apakah tanpa kitab Torah dan Injil saudara-saudara bisa dikatakan orang-orang yang bertakwa? Kalau ada, dalilnya di mana? Surah berapa, ayat berapa? Terima kasih. Iya, jadi bertakwa itu artinya orang yang takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah ini tidak lagi harus duduk di perkara Torah atau perkara Mazmur, Zabur atau Injil, tapi perkara yang ada setelahnya itu adalah Al-Quranul Karim. Makanya Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula dari isi kitab yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manittaba ridwana subul salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi isni wa yahdihim ila siratil mustaqim. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi orang bertakwa itu ketika orang itu mendudukkan perkara kehidupannya, hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada manusia dengan kitabullah yaitu Al-Quranul Karim. Di luar itu tak lagi. Demikian. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama Saudara James. Di sini saya temukan sebagai petunjuk serta pengajaran. Nah, kalau menurut Saudara Bang Suma tadi jelaskan, berarti hanya mengimani saja kitab Injil dan Torah, seperti itu. Sedangkan saya temukan di sini kalimatnya sebagai petunjuk serta pengajaran. Saya tidak temukan kita hanya mengimani saja, disuruh mengimani saja. Mungkin ada ayat yang membantah kitab Torah dan Injil itu untuk tidak perlu dijadikan petunjuk dan pengajaran lagi, seperti itu. Ya, Bunda Rahma tahu itu. Al-Quran surah Al-Araf ayat berapa Bunda Rahma? 157. 157. Dikarenakan karena hukum yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Sorry. Surah keberapa? Surah keberapa, ayat keberapa? Al-Araf ayat 157. Al-Araf surah keberapa, saudara? Saya baru Al-Araf itu surah keberapa, teman-teman? Ada yang tahu? Al-Araf surat keberapa itu ya? Ketujuh, Guru, ketujuh. 7. Nah, itu saudara, karena hukum Taurat itu, yang 157. Oke, sebentar saya cari ya. 157 itu berbicara tentang mereka mengikuti Nabi yang umi itu, Ahi. Itu yang dimaksud, bukan? Iya, betul. Dalam Yahudi, orang-orang yang mengikuti Rasul itu ya? Iya, betul. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Ya, lanjut. Jadi Al-Quran itu datang kemudian dibawa oleh pemimpin bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian nama beliau ditemukan di dalam Torah dan Injil yang ada pada Bani Israel, bukan yang ada pada Kristen, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,
dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang diturunkan kepadanya berupa Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW datang untuk meleburkan kemudian ajaran yang Tuhan berikan kepada Bani Israel ke dalam satu konsep, yaitu Al-Quranul Karim. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Makanya yang menjadi pembimbing dan pengajaran serta cahaya setelah Taurat dan Injil dan menunjukkan petunjuk kepada jalan yang lurus tinggal satu, yaitu Al-Quranul Karim. Itu dalilnya jelas. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16 sebagai peneguhan bahwa penganut Taurat, Zabur dan Injil itu harus menuju kepada Al-Quran, bukan lagi Taurat, bukan lagi Injil, karena Taurat dan Injil itu sudah dilebur masuk ke dalam perjanjian terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian. Oke, terima kasih ya Guru. Nah, di sini saya temukan di sini ayat yang saudara kasih. Di sini saya menemukan bahkan mencegah dengan apa tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka yang menyuruh mereka berbuat makruf. Makruf itu apa? Dan mencegah baik. Oh, berbuat baik dan mencegah dari yang mungkar, jahat. Iya, bahkan di sini saya tidak menemukan bahwa Injil dan Taurat itu sudah dibatalkan. Memang sih saya temukan di bawahnya Al-Quran itu bagi orang-orang yang beruntung. Tapi di sini kan Injil dan Taurat itu masih tetap ada begitu, Bang Suma. Saya tidak temukan Taurat Injil dan Taurat itu di saya tidak temukan Injil dan Taurat itu sudah di tidak perlu dipelajari lagi atau tidak perlu dijadikan petunjuk serta pengajaran lagi seperti itu, Bang Suma. Itu nanti dalilnya tadi, Bang. Al-Araf ayat 157, kedatangan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melepaskan Bani Israel dari aturan-aturan yang ada di dalam kitab mereka menuju kepada aturan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Bani Israel dibebaskan dari hukum Taurat, lalu kemudian Bani Israel dipindahkan ke dalam konsep yang jauh lebih sempurna, yaitu Al-Quran. Makanya Yesus mengatakan, apabila ia datang, dia akan mengajarkan kepada kalian kepada segala ketetapan hukum-hukum, kebenaran dan penginsapan dunia akan dosa. Maka dan Yesus juga berkata, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Maka syarat setelah ahli Taurat harus ada pengajaran yang lebih baik dari ajaran ahli Taurat itu, yaitu Al-Quran. Begitu, Bang. Tapi kenapa Anda pergi? Selamat malam Zepri Aritonang. Berkali-kali ditanyakan itu setiap naik komat. Dia tidak baca baik-baik ini poinnya. Dia pikir Rasulullah ini berpedoman pada Taurat dan Injil. Oh enggak. Iya. Taurat itu, Injil hanya untuk Bani Israel, dan sekarang bukan zamannya lagi. Zaman terakhir itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah cakupan dari seluruh ajaran para nabi. Gitu. Di sini disebut Taurat dan Injil, nama Rasulullah ada di situ sehingga disinggung itu kan. Iya. Bukan masalah ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan ma'ruf dan mencegah dari mungkar, bukan. Menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Salah ini tadi dia itu. Sepri, selamat malam Sepri, Muslim Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Juma? Alhamdulillah sehat, Bang. Syukurlah kalau sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sugi salam John, Kak Sugi, Bunda Rahmat semua untuk saya. Bang, makasih Bang. Ya, saya standby Pak Sugi, Pak Ustaz Juma. Ya Bang, terima kasih. Ya, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Henry ini dari tadi di atas nggak ngomong-ngomong Bang. Henry, kau masih bernapas? Henry, tidur kayaknya dia tadi udah mau tidur. Tapi kenapa dia minta permintaan lagi? Henry, Anda kelainan tahun berapa Bang? Naik lagi nih yang ajaran satanik ini, selalu minta naik. Iya. Soalnya maaf. Yang enak memang kalau berdiskusi gitu loh. Silakan bertanya lagi. Jadi gini Bang Juma, kan Yesus itu kan di agama Kristen itu kan dianggap sebagai Tuhan. Salah itu. Jadi cuman dianggap saja, tapi kan bukan Tuhan. Cuman dianggap Tuhan. Iya. Tapi sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Iya, itu makanya aku bilang itu Yesus itu Kristen itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Ya kan? Ya. Oke. Islam itu menganggap Yesus itu sebagai nabi. Ya. Oke. Terus Yahudi juga menganggap Yesus itu sebagai nabi dan rasul. Bang, Yahudi enggak. Abang ini enggak ada Yahudi menganggap Yesus itu nabi dan rasul, enggak ada Bang. Loh, enggak ada. Kecuali Yahudi yang sudah masuk Islam. Oh. Oke. Karena di dalam kitabnya Yahudi, Yesus itu anak haram. Dalam kitab Talmud, Yesus itu anak haram. Oke, aku kurang paham soal itu. Terus, ini maaf juga ya, aku mau bawa agama satanik juga ya. Nggak apa-apa ini. Agama satanik, agama Kristen kan itu maksudnya? Bukan, itu beda loh. Sama ajanya. Enggak, beda. Sama. Beda. Sama. Kalau samanya di mana coba? Sama-sama menyembah makhluk. Sama-sama minum darah Tuhan. Sama-sama makan darah Tuhannya. Sama-sama menggantung Tuhannya. Sama-sama mengutuk Tuhannya. Itu Bang Juna udah salah tuh. Sama-sama kerjasama dengan setan untuk membunuh Tuhannya. Itu udah salah total Bang Juna. Mengaminkan pekerjaan setan dalam membunuh Tuhannya. Lah itulah makanya kemudian orang Yahudi menganggap orang Kristen ini adalah bidat. Kenapa dianggap bidat? Karena Kristen ini menyembah bintang timur, setan. Bukan Bang Juna. Yang Kristen sembah itu kan bintang timur. Bukan. Loh, siapa bilang bukan? Wahyu 22 nomor berapa itu? Nomor 16. Justru orang Kristen ini melawan ular tua. Bukan, Kristen ini penyembah bintang timur. Nah, bukan salah. Wahyu 22 nomor 16 coba Anda baca. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, Yesus yang disembah oleh Kristen itu adalah Lucifer, satanik. Terus kenapa coba agama satanik itu melawan Yesus? Ini lagi. Makanya karena setan itu tidak suka sama Yesus. Makanya setan datang nyamar-nyamar sebagai Yesus. Oke, nyamar sebagai Yesus. Berarti Yesus itu berarti Yesus itu maha dong. Yesus itu manusia, dia nabi yang datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan di tengah-tengah Bani Israel, tapi ditolak oleh Bani Israel. Setelah Yesus ini naik terangkat ke langit, muncul setan mengaku-ngaku Yesus. Oke, mengaku-ngaku Yesus. Mengapa mereka mengaku-ngaku Yesus?
Ya karena ingin menyesatkan. Kan dikatakan dalam Lukas 2:8, penyesat akan datang dengan memakai namaku. Berarti penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu satanik itu. Itu satanik. Oke, berarti Yesus ini siapa coba? Kenapa? Yesus itu adalah utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang ingin dibunuh Bani Israel, tapi diselamatkan oleh Tuhannya Bani Israel. Selesai perkara. Ratusan tahun kemudian, ya, muncul Yesus palsu yang adalah Lucifer bintang timur yang Kristen sembah. Datang memperkenalkan diri kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke, gini oke. Berarti kami menyembah si Lucifer gitu. Ya, pintar sekali. Oke, paham. Terus kenapa coba diajarkan agama satanik itu Lucifer mau menyerang Yesus? Kenapa lah coba itu? Ya karena Yesus yang asli ini mengajarkan kebenaran. Berarti Tuhan dong. Bukan, Yesus datang mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Oke, utusan. Tapi setelah Yesus ini tuh meninggalkan dunia, datang Yesus palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Terus pergilah, aku akan mengajarkan engkau apa yang harus kau katakan kepada mereka. Berarti pas kami mengikuti Lucifer, dia kan udah disalib kan? Betul nggak? Ya gimana? Pas kami mengikuti Lucifer. Ini juga selalu satanik. Iya, itulah yang kamu ikuti. Yang mengajarkan kamu menyembah anak Maria, itulah dia, si Lucifer itu. Yang mengajarkan kamu ibadah hari Minggu, itulah si Lucifer itu yang mengajarkan, yang membisikkan. Yang Anda katakan Roh Kudus yang ada dalam setiap orang Kristen, itulah Lucifer itu. Iya, oke, betul. Berarti sekarang posisi Lucifer kan sudah tidak ada. Karena ya, sudah ada masuk di dalam tubuhnya setiap Kristen. Loh, kenapa coba? Karena sudah disalib. Kan Lucifer yang masuk ke dalam tubuh Anda sampai Anda makan babi. Saya tidak makan babi. Berarti babi yang makan Anda. Loh, tidak juga. Oh, tidak juga. Berarti Anda nggak sunat dong? Enggak. Enggak kan? Enggak. Ya, itulah Lucifer yang mengajarkan Anda jangan bersunat. Tapi kan Lucifer kan sudah mati, udah di kayu salib dia. Loh, itu yang di atas kayu salib itu penggantinya Yesus. Nah, yang mengajarkan menyembah korban di atas tiang salib itulah Lucifer yang masuk ke dalam tubuh saudara, yang mengajarkan dan membimbing saudara untuk menyembah manusia yang mati terkutuk di atas pohon. Itulah Lucifer. Kalau Lucifer, terus Lucifer itu mengajarkan pas di zamannya si Yesus itu apa coba pelajaran orang? Nah, pada saat kemudian Yesus masih ada, Lucifer itu mencoba Yesus, membawa Yesus ke padang gurun, membawa Yesus ke bumbungan bait suci untuk mencobai Yesus. Itulah Lucifer. Ketika Yesus terangkat ke langit, Lucifernya datang mengatasnamakan Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Satan. Lah, ini cuma ya. Itu bukan Lucifer. Itu fakta itu. Iya, faktanya Lucifernya betul. datang mengatasnamakan Yesus. Faktanya betul. Tapi itu bukan Lucifer yang itu Lucifer. Itu Lucifer. Baca Lukas 10 nomor 18. Yesus berkata, aku melihat
iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Nah, yang datang kepada Itu Paulus di setan. padang gurun Itu yang setan. mengaku Yesus itu berupa cahaya. Itu setan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertama, malaikat yang terjatuh itu Satan. Pergilah, Dengarin dulu Bang. aku akan membimbingmu. Ciri-ciri orang yang ditemui setan itu buta kan? Nah itu Paulus buta enggak itu waktu ditemui itu? Aku Buta. mau ceritakan Buta. Paulus. Aku menceritakan tentang kebenaran itunya. Iya, kita juga sedang membahas tentang kebenaran. Iya, sama-sama gitu loh. Jadi kalau soal bertentangan soal agama itu nggak kalah masalah. Bertambah wawasan. Benar enggak Yesus berpesan kepada muridnya akan muncul Yesus palsu? Benar enggak? Bukan Yesus palsu, akan ada nanti nabi-nabi Mesias palsu kan? Nabi-nabi, bukan Yesus. Iya, nabi palsu bertemu dengan Mesias palsu, betul? Nabi sama Mesias itu beda. Iya tahu, tapi di dalam Matius 24 nomor 24 di situ dikatakan akan datang Mesias palsu dan nabi palsu. Berarti apa maksudnya? Yesus palsu bertemu dengan nabi palsu. Nah, nabi palsunya bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Nah, Mesias palsunya menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah, aku akan menunjukkan kepadamu. Jadi itu sedang bertemu antara Yesus palsu dengan nabi palsu. Yesus palsunya datang. Kayak suaranya mak lampir daeng dari kodong. Nabi palsunya juga ada. Maka ketika Yesus palsu dan nabi palsu bertemu, lahirlah agama Kristen. Itu loh. Itu bukan Kristus, bukan kayak gitu lalu ceritanya.